Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi dengan judul Keterampilan Akademis dengan anggota yang pertama Ahmad Rizky Ainul Yakin dengan NIM 139, yang kedua Artia Putri Lalita dengan NIM 130, ketiga Ernia Nurilatus Zuhro dengan NIM 122, yang keempat Amelia Dewi Rosanti Gunowu dengan NIM 127, dan yang terakhir Dinda Fatma Salsabilan dengan NIM 144. Pengertian keterampilan akademis. Kemampuan akademik adalah gambaran tingkat pengetahuan atau kemampuan siswa terhadap suatu materi pelajaran yang sudah dipelajari dan dapat digunakan sebagai bekal atau modal untuk memperoleh pengetahuan yang lebih luas dan kompleks. Jenis-jenis keterampilan akademis. Yang pertama ada pencatatan. Pencatatan adalah penulisan informasi penting saat membaca atau menyimak. Agar dapat digunakan dengan mudah, dalam pencatatan perlu adanya pengorganisasian catatan. Selain itu, juga dengan pengidentifikasian informasi penting dan penulisan secara cepat. Yang pertama ada pengorganisasian catatan. Pengorganisasian catatan dapat dilakukan dengan dua strategi, yaitu strategi komplikasi dan strategi klasifikasi. Strategi komplikasi adalah strategi yang dengan catatannya itu ditulis lengkap dan rinci. Dan untuk strategi klasifikasi, itu catatan dikelompokkan dalam 3 bagian, yaitu ada informasi penting yang mencakup ide pokok, informasi penunjang yang mencakup penjelasan, dan keterangan yang mencakup sumber informasi dan informasi tambahan. Yang kedua ada pengidentifikasian informasi penting. Pengidentifikasian informasi penting dapat dilakukan dengan dua strategi, yaitu identifikasi kata kunci dan identifikasi penunjuk. Yang pertama ada identifikasi kata kunci. Itu berciri sering digunakan dalam bentuk kata yang sama atau berbeda akibat pengurangan, penambahan, atau penggantian imbuhan. Yang kedua ada identifikasi informasi yang berupa perintah, penegasan, penggunaan huruf cetak tebal atau miring, dan kata dalam metik. Yang ketiga ada penulisan cepat. Penulisan cepat itu dapat dilakukan dengan 4 strategi, yaitu dengan pengabaian hal tidak penting, penggunaan singkatan, penggunaan simbol, dan penggambaran hubungan. Yang pertama ada pengabaian hal tidak penting. Itu kata tidak penting tidak perlu dicatat, misal konjungtor ekstra kalimat, kalimat pengulangan, kata setelah atau, dan contoh tambahan. Yang kedua ada penggunaan singkatan, itu menggunakan singkatan yang mudah diingat untuk kata penting. Contohnya ada dan sebagainya, itu disingkat DSB dan lain-lain tuh disingkat DLL. Penggunaan simbol, menggunakan simbol yang bersifat umum dan lazim digunakan untuk berbagai tulisan. Contohnya untuk kata tambah diwakilkan dengan simbol tanda plus dan untuk dikurang itu diwakilkan dengan simbol min atau minus. Yang keempat ada penggambaran hubungan, itu menggunakan diagram, bagan, dan lainnya yang mudah dipahami secara visual. Next. Yang kedua, pemarafrasaan. Pemarafrasaan berfokus pada kegiatan ilmiah untuk mengolah informasi dari sumber. Pemarafrasaan dilakukan untuk memberikan kredit akademis atau nilai lebih agar penyitasi terampil dalam mengolah informasi. Ada 4 konvensi dalam pemarafrasaan, yaitu tidak ada informasi penting yang tertinggal. Panjang pemarafrasaan sama dengan teks yang disitasi. Penyitasi menggunakan kata yang beda dengan makna yang sama. Dan penyitasi menyantumkan sumber teks yang disitasi. Next. Ada 3 strategi yang dapat digunakan dalam pemarafrasaan. Yang pertama, penggantian unsur yang disitasi dengan sinonim. Dalam strategi ini, penggantian kata atau frasa yang disitasi dengan kata atau frasa yang semakna. Dapat berupa kata atau frasa yang lazim digunakan atau kata serapan. Contohnya, referensi sebagai pengganti kata rujukan. Pengganti kata atau frasa dapat juga berupa penjelasan atau eksplanasi. Contohnya, politik belah bambu diganti dengan politik yang berpihak pada satu sisi. Yang kedua, penggunaan struktur gramatikal alternatif. Struktur gramatikal yang berbeda dengan teks asal juga potensial untuk digunakan dalam parafrasa. Penyitasi dapat menggunakan teknik
pengubahan kalimat aktif menjadi kalimat pasif, pengubahan urutan unsur kalimat, penggabungan beberapa kalimat tunggal menjadi kalimat majemuk, dan penguraian kalimat majemuk menjadi beberapa kalimat tunggal. Next. Yang ketiga, penyitasian ide. Penyitasi bermakna memberikan kredit atau nilai kepada sumber. Dalam menyitasi ide terdapat 3 hal penting, yaitu terdapat penanda sumber yang jelas baik dalam hal nama, tahun, maupun halaman sumber. Terdapat kata kerja secara jelas digunakan untuk melaporkan ide. Dan yang terakhir, sumber ditulis secara konsisten baik dari segi nama, tahun, maupun kelengkapan unsur sumber. Selanjutnya nomor 3 ada peringkasan. Seperti halnya pemarafrasaan berkaitan dengan penggunaan kata-kata penyitasi untuk mengekspresikan ulang ide yang disitasi. Perbedaan pemarafrasaan dan peringkasan terletak pada kelengkapan informasi. Ada beberapa bagian di peringkasan. Yang pertama, kondensasi ide. Kondensasi ide dapat dilakukan dengan strategi yang pertama, pemadatan. Memadatkan informasi dari teks asal tanpa mengurangi kejelasannya. Yang kedua, pengombinasian kalimat dapat dilakukan dengan meletakkan kata hubung intrakalimat sehingga kalimat asal kemudian berposisi sebagai klausa dalam kalimat kombinasi atau majemuk. Selanjutnya, pengidentifikasian poin utama dapat dilakukan dengan beberapa strategi. Yang pertama, penemuan topik. Penemuan topik dapat dilakukan melalui pengajuan pertanyaan tentang apa suatu teks. Yang kedua, pengidentifikasian poin mayor. Poin mayor berciri dinyatakan secara langsung dan didukung oleh contoh maupun perincian. Selanjutnya ada pelaporan informasi. Pelaporan informasi dapat dilakukan dengan strategi penggunaan organisasi yang sama dengan teks asal. Bila teks asal berupa urutan kronologis, ringkasan seharusnya juga urutan kronologis. Yang kedua, pemertahanan titik tekan teks asal. Titik tekan mengacu hal yang dipentingkan dalam teks asal, misalnya konsep, klasifikasi, kronologi, sebab akibat, dan jumlah suatu hal. Yang keempat, penyintesisan. Penyintesisan adalah pengombinasian antara dua sumber atau lebih untuk menciptakan sesuatu yang baru. Dalam penyintesisan merupakan hal yang sulit karena kompleks, analitis, dan melibatkan semua keterampilan akademis yang lainnya. Keterampilan yang harus dikuasai dalam penyintetisan adalah pengidentifikasian tema dan koneksi antar sumber, penyeleksian informasi dari semua sumber, dan pengimplementasian rencana yang disusun. Keterampilan yang penting untuk dikuasai dalam penyintetisan. Pengidentifikasian tema dan koneksi. Pengidentifikasian tema melibatkan kemampuan untuk mengenali ide atau konsep sentral yang muncul dari berbagai informasi atau sumber. Tema adalah inti atau pokok dari suatu materi yang membantu menghubungkan dan memahami informasi yang tersebar. Contohnya, misalnya jika Anda membaca berbagai artikel tentang perubahan iklim, tema utamanya mungkin adalah dampak perubahan iklim pada lingkungan dan manusia. Tema ini memberikan garis besar tentang topik yang sedang dibahas. Lalu pengidentifikasian koneksi melibatkan kemampuan untuk melihat dan memahami bagaimana informasi atau konsep dari berbagai sumber saling berhubungan atau terikat satu sama lain. Ini membantu dalam menyusun gambaran yang lebih lengkap dan menyeluruh tentang topik. Contohnya, jika Anda membaca tentang perubahan iklim, Anda mungkin menemukan bahwa fenomena cuaca ekstrim, peningkatan suhu global, dan dampak pada keanekaragaman hayati semuanya saling terkait. Menguasai keterampilan pengidentifikasian koneksi memungkinkan Anda untuk menggabungkan informasi ini dalam pemahaman yang lebih dalam. Lalu selanjutnya terdapat penyeleksian informasi dari semua sumber. Terdapat dua strategi. Yang pertama, strategi peningkatan sumber dan menghubungkan sumber sekunder dan sumber utama. Strategi kedua, penggunaan kalimat transisi. Kalimat transisi dapat digunakan untuk memperjelas hubungan informasi dari sumber satu dengan sumber lainnya. Yang ketiga, pengimplementasian rencana. Terdapat 3 strategi. Strategi pertama, menyusun rencana. Menyusun rencana harus dilakukan agar hasil
sintaksis sesuai dengan target. Strategi kedua, penggunaan batas waktu. Batasan waktu dalam hal ini akan menjadi pemotivasi yang baik sehingga dapat menyelesaikan penyintasisan secara cepat. Strategi 3, sering berlatih. Pelatihan yang tinggi akan berdampak baik dalam tahap berpikir, menulis, maupun revisi. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.